Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya pengen jelasin dikit ke teman-teman ya terkait aktivitas apa aja yang memang dilakuin pada saat memang servis di unit dump truck ya. Ini yang ada di tambang. Yang belum di subscribe silahkan di subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen aja ya teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah kita langsung ke video yuk. Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe. Doain mudah-mudahan dapat juga orang-orang di tambang, amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini pengen ngejelasin aktivitas apa aja, khususnya unit dump truck ya, aktivitas servisnya ya teman-teman. Jadi biasanya aktivitas servis yang ada di tambang yang pertama meliputi ya teman-teman. Pertama ganti filter ya teman-teman. Filter itu ya, filter jadi air filter ganti ataupun bersihin ya teman-teman, tergantung interval servis. Tergantung interval servis itu maksudnya dia lagi servis berapa ya. Servis kan ngomongnya kan ada 250 jam, 500, 7,5 ataupun 1000 ya teman-teman. Di checklist kan dia ada bersihin atau diganti ya teman-teman. Kalau di 500 dia bersihin aja, biasanya di 1000 itu harus diganti ya teman-teman. Itu membersihin air cleaner. Terus ini yang paling penting itu ya teman-teman, untuk penggantian oli engine ya. Ini untuk penggantian oli engine biasanya diganti di 500 jam ya teman-teman. Jadi kan kalau unit ini tambang kan dia ngomongnya kan jam-jaman ya teman-teman. Jadi bukan ngomongnya di kilometer tapi jam-jaman. Tapi kalau kilometer itu dia di umur ban ya. Ini umur ban. Kalau ngomongnya kilometer, makanya ada ngomongnya hour meter atau odometer. Odometer itu kan untuk umurnya tire ataupun bannya teman-teman. Itu ya. Untuk penggantian oli ya. Itu tergantung intervalnya, dan biasanya servis itu dia udah ada checklist ya teman-teman, biasanya dari distributornya atau dari UT kalau produknya Komatsu atau Trakindo atau produknya Caterpillar ya teman-teman. Dia ada aktivitas apa aja yang harus dilakuin. Ini salah satunya. Ini yang saya lihat ya. Nah, saya liatin terus ngecek kondisi fan belt ya teman-teman. Jadi ngecek kondisinya apakah ada yang crack atau memang ada yang kendor, tensionnya atau memang kekencangannya, dia harus dilakukan pengecekan ya teman-teman. Terus ngecek area kebocoran harus dilakukan pengecekan ya teman-teman. Lakukan pengecekan. Kalau memang ada kebocoran yang cuman area packing dan lain-lain kan, yang bisa langsung dikerjain, atau o-ring itu langsung bisa dikerjain. Terus yang paling kritikal itu di unit dump truck juga terkait ke lubricating ataupun greasing ya teman-teman. Jadi pelumasan. Nih contoh pelumasan biasanya kan udah ada otomatis juga ya teman-teman. Ini saya liatin di area belakang aja deh. Nih. Nah ini harus dipastiin ya teman-teman, kayak lubricatingnya ini. Nih saya liatin ya. Ini kan nipple grease nih. Nah ini untuk suspensi kan dia gerak terus ya. Ini harus benar-benar dilakukan pengecekan ya. Jangan sampai dia buntu ataupun luber-luber ya. Nih kayak engsel-engsel itu kan harus dikasih grease ya teman-teman. Dilakukan pengecekan. Terus kalau misalnya aktivitas yang lainnya itu masih banyak ya teman-teman. Contoh aktivitas servis itu mengganti posisinya ada tergantung interval juga ya. Penggantian oli diferensial, ini diferensial ya teman-teman, atau gardan itu harus diganti. Terus juga aktivitas penggantian oli final drive. Nah ini oli final drive ya. Oli final drive ini kan ini ada posisinya ya. Ini top, posisinya dia harusnya di sini ya, di atas. Jadi plugnya harus benar-benar posisinya di sini ya teman-teman. Jadi posisi topnya harusnya di atas. Jadi dia benar-benar tahu posisinya. Nah itu ya teman-teman, ganti oli final drive. Terus harus ngelakuin pengecekan kondisi oli hidrolik ya. Kondisi oli hidrolik harus dilakukan pengecekan apakah kurang atau enggak ya posisi oli hidrolik. Terus penggantian filter itu ada masuk di tergantung interval servisnya ya. Penggantian filter yang ada sini. Terus filter oli engine ya teman-teman. Nih saya lihat ini. Nih penggantian filter ya, filter fuel, filter oli ya, filter fuel ini masuk ke item-item di servis ya teman-teman. Ini filternya ada di dalam sini ya teman-teman, di dalam cover
Ini udah unit udah bagus nih teman-teman, udah mantap. Terus pengejasan freon ya, itu ada masuk aktivitas servis, pengecekannya ya teman-teman. Terus juga lanjut penggantian atau pembersihan filter AC ya teman-teman. Kalau unit dump truck ini filter AC yang di luar kabin ada di depan kabin, terus ada satunya lagi di area dalam ya, area dalam kabin ya teman-teman. Nah itu yang memang harus dilakuin pembersihan ya atau penggantian ya, bersihin dulu baru setelah itu habis itu diganti ya teman-teman. Lanjut lagi ya area sini ya teman-teman. Kalau misalnya emang klem harus dilihat juga pada saat memang servis apakah ada yang kendor atau memang ada yang bocor gara-gara klemnya kendor aja ya, itu harus dilakuin pengecekan tuh teman-teman, di perawatan. Terus kita harus lihat apakah ada backlog atau enggak, atau pendingan temuan gitu ya. Pada saat memang daily check kan ada temuan tuh, ganti apa kan, itu kan biasanya kan ada ya teman-teman. Terus juga pada saat memang servis ini wajib pengecekan daripada lampu-lampu ya teman-teman ya. Lampu-lampu kalau misalkan memang perlu diganti. Nah, terus area evap, konden itu harus dilihat juga ya, kebersihannya dan kondisinya juga ya. Nah, lampu-lampu, side lamp itu harus dilakukan pengecekan. Biasanya unit datang biasanya langsung dicoba ya teman-teman. Jadi ada mekanik yang di dalam unit, ada yang di luar, dilihat, dicoba lampu kanan, kiri, lampu walk lamp, nah lampu mundur dan lain-lain ya teman-teman. Harus dilihat aktivitas di servis. Terus ngelihat air wiper itu ya, untuk wipernya itu harus dipastiin. Jadi banyaklah aktivitas servis yang memang beberapa item-itemnya harus memang dicek ya teman-teman. Terus gini ya, contoh pada saat memang kita coba vessel di dam ya, di dam posisinya dia ngangkat. Nah ini kan rubber pad ini kan kadang dia kan ada sim ya teman-teman, dia ada plat. Jadi kalau misalkan memang dia di dam diangkat, nah kalau misalkan memang dia nggak rata, berasa itu nggak enak posisi di dalam kabin gitu loh. Jadi dia kayak getar gitu loh. Nah itu simnya harus di-adjust ya, atau ditambahin simnya. Jadi benar-benar duduk ke rangka, benar-benar dia nggak float atau nggak ngambang gitu teman-teman. Atau yang di belakangnya yang kurang, atau yang paling di depannya itu kan harus benar-benar di-adjust lagi ya, diatur lagi ya teman-teman. Kayak bocoran silinder itu harus ada pendingannya atau enggak gitu. Lebih banyak lah item-itemnya ya, semuanya harus dicek. Jadi tergantung interval servis ya teman-teman. Jadi dia masuk ke servis berapa gitu. Kayak gini nih, connecting muffler atau sambungan pembuangan gas buang ya. Ini harus dilihat. Terus rubber pad depan kan rubber pad juga itu karet buat bantalan vessel ya atau baknya. Ini lampu tire atau bannya, ban. Itu banyak teman-teman. Nih, coba lihat di bawah sini ya. Nah, ini area transmisi. Nah, area juga transmisi ini kapan di drainnya kapan, oli transmisi ya teman-teman. Itu banyak. Jadi engine, transmisi, gardan, itu kan ada intervalnya aja juga, digantinya kapan. Itu ya. Jadi harus bisa dilihat. Terus aktivitas midlife atau penggantian part setengah umur itu ada teman-teman. Jadi kayak damper, terus reseal ya, reseal biasanya seal ganti. Nih saya liatin ya, biar teman-teman tahu nih, biar ngeh gitu loh maksudnya ya. Depan aja sini ya. nih sorry saya tampilin ya kalau kondisinya kayak gini. Nah ini ya teman-teman, jadi kondisinya yang saya bilang reseal itu aktivitasnya contoh ngelihat kebocoran di silinder ya. Jadi silinder itu harus diganti sealnya teman-teman, masih ada umurnya ya. Terus kayak suspensi, nah suspensi ini kan aktivitas resealnya kan ada juga gitu loh, setengah umurnya harus dilihat. Kondisi pad ini kan masih pakai disk ya, piringan ya teman-teman tuh, saya lihat ya. Nah dia harus dicek kondisi piringannya, apakah kampas remnya udah mulai habis ya kan, harus plan ganti gitu ya teman-teman. Terus belum dilihat di area engine ya, di area engine ini apakah ada kebocoran atau baut-baut yang kendor. Nah, itu harus benar-benar dipastiin teman-teman. Dan yang harus di cross check itu kondisi coolant level juga ya, coolant level harus dipastiin, dan level-level oli-oli yang lain harus dipastiin pada saat memang servis ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita kelolosan
yang bisa nyebabin fail ataupun kegagalan pada unit tambang ya. Itu teman-teman. Itu aja ya teman-teman ya. Jadi sekilas aktivitas servis saja. Kalau memang ada yang kurang ya monggo di komen aja ya di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.